Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khabir, NIM B10331610124. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai rekonsiliasi fiskal. Baiklah, langsung saja saya mulai ke yang pertama, latar belakang rekonsiliasi fiskal. Latar belakangnya pertama, yaitu rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak, baik badan atau orang pribadi, yang wajib menyelenggarakan pembukuan karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan atau fiskal. Latar belakang yang kedua, laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Latar belakang yang ketiga, laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak, disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Latar belakang yang keempat, perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas wajib pajak. Latar belakang yang kelima, rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian SPT tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan. Dan di sini juga dijelaskan 3 pendekatan untuk mengatasi masalah terjadinya perbedaan laba rugi suatu entitas. Pendekatannya pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Pendekatan yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstrakontabel dengan laporan keuangan bisnis melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Pendekatan yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Akan tetapi, jika ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Dan ada beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Ada 4. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi. Yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang ketiga, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang keempat, perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Kita ke penyebab yang pertama, yaitu perbedaan prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip konservatisme adalah penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang kedua, prinsip harga perolehan atau cost. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh dimasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengeluaran atau biaya. Yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching adalah akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian. Penyebab yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang pertama, metode penilaian persediaan. Dalam fiskal hanya membolehkan
memilih dua metode, yaitu metode rata-rata atau average dan metode yang kedua yaitu FIFO atau first in first out. Yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi. Dalam fiskal tidak mengakui nilai residu, dan untuk non-bangunan ada metode garis lurus dan saldo menurun. Untuk bangunan hanya menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga, metode penghapusan piutang. Dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek PPh. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya, yang pertama, penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Kedua, penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN dan BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha. Keempat, hibah, bantuan dan dalam bentuk sumbangan. 5. Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun. 6. Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Yang ketiga, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan diantaranya kerugian usaha di luar negeri, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. 4. Pengeluaran tertentu dalam komersial sebagai pengurang penghasilan bruto, tetapi di akuntansi fiskal tidak boleh. Selanjutnya adalah pengelompokan perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal. Yang pertama, perbedaan tetap atau perbedaan permanen yang meliputi penghasilan yang pajaknya bersifat final seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN dan BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pembukaan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya untuk pengurang lain yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam penghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain pengakuan piutang tak tertagih,
penyusutan harta berwujud, amortisasi tak berwujud, atau hak penilaian persediaan, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan penghasilan tersebut dari jumlah penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba akuntansi. Yang kedua, jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba akuntansi. Yang ketiga, jika biaya diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan biaya tersebut dari jumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba akuntansi. Yang keempat, jika biaya tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan biaya tersebut pada jumlah biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba akuntansi. Ini adalah tampilan atau format 1 kertas kerja rekonsiliasi fiskal, yang di dalamnya terdapat informasi laba bersih menurut akuntansi komersial. Kemudian terdapat koreksi positif dan total koreksi positif. Terdapat juga koreksi negatif dan total koreksi negatif. Kemudian diperolehlah laba atau penghasilan kena pajak secara fiskal. Dan ini adalah bentuk atau format 1. Selanjutnya, ini adalah pedoman koreksi. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Di sini dijelaskan juga perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal karena bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Ini adalah tampilan atau format 2 kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Terdapat kolom keterangan yang berisi pendapatan dan biaya-biaya, kemudian diperolehlah laba penghasilan. Kemudian ada kolom menurut akuntansi untuk memperoleh yang namanya laba bersih sebelum pajak. Terdapat kolom fiskal yang ada kolom positif dan kolom negatif. Kemudian terdapat kolom menurut fiskal. Kolom fiskal yang terdapat informasi mengenai laba penghasilan kena pajak. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.